Begitu usia 40, 45 udah mikir kematian. Ternyata Allah berikan dia kesempatan untuk berubah dan bertobat. Anggaplah hingga sampai usia 60 tahun. Dia pun berubah. Rasul katakan orang yang Allah kasih usia yang panjang lalu dia semakin baik. Nabi katakan khairun nas. Ini manusia terbaik. Nah, bukan berarti Bapak Ibu sekalian kita apa istilahnya mengakali, mensiasati dari kisah tadi. Orang sebagian berpikir, ya udah kalau gitu rusak dulu dah. Ntar berubahnya kalau udah ya kisaran 50, 60 udah baru bener. Masalahnya umur bukan dikuasai oleh dia. Masalahnya siapa yang jamin dia sampai menemui usia 50, 60 atau 70. Nggak sedikit anak muda yang barangkali berencana seperti tadi, baru berencana seperti tadi, besoknya udah meninggal. Entah karena kecelakaan kendaraan, entah karena penyakit yang dia alami. Ya, dan seterusnya, yang semuanya sudah Allah atur, bukan kita yang atur. Maka istiqomah itu sejak awal sampai akhir itu penting, supaya kita tidak mengalami seperti kisah-kisah yang disampaikan dalam beberapa hadis tadi. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ini kita udah masuk tanggal 17, mungkin ya, 17 Syawal. Ramadan yang sudah kita lewati sudah berlalu setengah bulan lebih. Suasana Ramadan sudah mulai hilang sebenarnya, bukan hanya ketika Syawal. Mungkin masih di bulan Ramadan sudah hilang. Ketika awal-awal Ramadan, kaum muslimin begitu gegap gempita menyambutnya. Kita di rumah sebagian mungkin sudah ada yang menghias. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya supaya ada suasana. Bagi yang punya anak, punya cucu yang masih anak-anak itu merasakan banget. Sahur pertama semangat semuanya bangun. Hatta yang gak puasa pun ikut bangun, recokin, apa-apa. Masih awal-awal. Tapi kita lihat, begitu masuk pekan ketiga, pekan keempat Ramadan, suasananya sudah tidak terlalu berasa. Ibu-ibunya udah mikirin biji ketapang, kembang goyang, putri salju, nastar. Bapak-bapaknya udah mikirin THR tahun ini keluar apa enggak. Tahun lalu ketika awal-awal pandemi babak pertama perusahaan tempat dia kerja goyang. THR diputuskan enggak keluar dulu, walaupun keluar hanya 1/4 gaji misalnya. Sekarang dia mikir apakah kayak begitu lagi apa enggak. Lagi-lagi Ramadan kita dari tahun ke tahun hanya seremonial berangkat. Begitu terus. Mohon maaf, ya alhamdulillahnya sekarang karena lagi pandemi ada sebuah acara yang bagi saya ini salah satu ya seremonialnya Ramadan. Acara buka puasa bersama di berbagai macam forum dan grup WA. Kita punya grup apa misalnya alumni SD, alumni SMP, alumni kuliahan, alumni umroh, alumni haji, grup warga, semuanya kalau lagi Ramadan ngajakin kapan nih bukber, kan begitu, buka puasa bersama. Begitu pandemi yang kayak gitu nggak ada. Di masa-masa 2019, 2018 mungkin seperti itu. Apa yang terjadi? Bukannya terlarang, bukan. Tapi yang terjadi adalah akhirnya ya apa? Terawih enggak. Kan gitu, karena kecapean, ngantuk. Atau sampai rumah udah jam 9. Target dia, ntar dah, malam dikit buat terawih. Ternyata ngantuk, bangun-bangun jam 4, udah sahur. Nggak ada waktu buat terawih. Besok di grup lain begitu juga. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada perubahan prestasi ibadah, hanya menjadi seremonial atau festivalisasi yang bikin dekorasi Ramadan saja. Sementara yang paling pokok ibadah Ramadan itu sendiri tidak terjadi. Karena sudah mulai hilang rasa-rasanya. Mirip seperti sabun mandi yang baru kita beli, yang model batangan, kalau awal kita beli, kesep, wangi, harum, tajam. Tapi kalau sabun mandi udah sering kita pakai, menipis, licin, wanginya berkurang, lompat mulu lagi, kan licin, jatuh mulu. Nah inilah semangat seperti itu. Nah begitu masuk Syawal, ngedrop lagi. Ngedrop. Ini yang disindir oleh Rasulullah SAW, ya bahwasanya setiap sesuatu ada masa-masa semangat. Inna likulli syai'in syirrah.
Dalam hadis Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan segala sesuatu likulli syai'in syirrah. Ada masa-masa syirrah. Apa syirrah? Semangat, getol, ya ngejos lah gitu, luar biasa. Orang kerja awal-awal semangat. Masjid baru jadi awal-awal meramaikan semangat. Tadi juga Ramadan awal-awal semangat. Pengantin baru awal-awal berumah tangga, apa istilah kita? Bulan madu. Tapi Rasul katakan, walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa-masa semangat pasti akan mengalami masa-masa fatrah. Apa Bapak Ibu fatrah? Fatrah, futur, lemah, lemot, masa-masa lembek, masa-masa males. Nabi bilang begitu, akan datang masa-masa males. Masa-masa malal. Malal itu boring, jenuh, bosan. Yang kerja mengalami masa-masa itu. Ya tahun ke-5, tahun ke-10 mulai pengen kepikiran, pengen ini nih, resign atau pensiun dini, pengen nyoba usaha sendiri. Kan begitu, ada masa-masa kayak begitu. Termasuk yang berumah tangga. Termasuk yang berumah tangga. Dulu bulan madu, sekarang bulan jahe, bulan kencur, yang pahit-pahit udah nggak madu lagi. Rasul katakan seperti itu. Namun Rasulullah memberikan solusi di ujung hadis itu. Wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa-masa malasnya, masa-masa kendornya tetap di atas sunnahku, faqad ihtada. Maka dia tetap di bawah koridor petunjuk. Dulunya 1 juz, sekarang hanya 2 halaman, masih mending. Masih di bawah koridor, masih baca Quran dia. Dulunya ketika bulan Ramadan, melihat perempuan secantik apapun, dia nggak tergoda. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan mereka. Ada perempuan cakep, melengos, enggak, bukan hak saya. Di rumah saya udah ada. Ketika Ramadan. Begitu Syawal, biasanya mohon maaf, mentang-mentang udah Syawal. Nah, biarin dah, liatin dikit. Habis denger kajian, habis dengerin khutbah Jumat, itu charger imannya lagi bagus, naik. Ibarat baterai itu lagi penuh udah. Begitu naik angkot misalnya, ada perempuan cakep atau pakai pakaian yang agak-agak gimana, langsung dia nggak mau. Maklum, masih hari Jumat, baru kelar Jumatan. Begitu udah Sabtu atau Ahadnya, udah mulai lain. Masuk perempuan kayak begitu, kalau kemarin melengos, sekarang agak lempeng dikit. Kenapa? Karena ya monitor pandangannya masih kelihatan juga. Itu Ahadnya. Begitu Senin, Selasa, udah jauh dari charger akinya tadi. Sekarang udah nggak lempeng, dilihatin. Berubah. Itulah yang Nabi katakan, walikulli syirratin fatrah. Ada masa-masa malasnya, ada masa-masa lemahnya. Lalu kata Rasul, wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalik faqad halak. Siapa yang masa-masa turunnya, yang masa-masa malasnya tidak di atas sunnah, faqad halak, maka dia telah binasa, telah rusak. Maka jamaah sekalian, untuk kedua kalinya hadis ini mengajarkan yang namanya konsistensi lagi. Paling tidak kita ada 3 alasan kenapa kita memerlukan menjaga suasana Ramadan kita kemarin yang udah berlalu tetap hidup hingga sampai, bukan hanya Syawal, kita berharap hingga sampai ujung tahun ini menjelang Ramadan lagi. Ya, kalau bahasa santrinya, min asbab hajatina ilaiha. Ya, di antara sebab-sebab kenapa kita membutuhkan ya suasana, kondisi atau istiqomah sebagaimana masa-masa Ramadan. Yang pertama alasannya wulidna alal fitrah, karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Islam. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis-hadis yang menceritakan tentang kelahiran anak dengan fitrah, itu artinya fitrah adalah Islam. Ya, insya Allah agak-agak familiar hadisnya, berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani, ayu nasirani, ayu majisani. Maulud, setiap bayi, ada maulud, ada maulid, ya, maulud, bayi,
Maulid peristiwa kelahirannya. Setiap bayi yang lahir, Nabi katakan semuanya fitrah. Nanti orang tuanya tuh yang mengubah dia jadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Nah dari sini, kata Imam Ibnu Hajar, istilah fitrah itu Islam. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan telah ijma bahwa istilah fitrah jika dikaitkan dengan kelahiran anak artinya Islam. Sehingga ketika ada seorang bayi atau balita meninggal walaupun bapak ibunya non-muslim, maka ini anak surga. Kalau bapak ibunya muslim, ijma mengatakan ini anak surga. Kalau bapak ibunya non-muslim, belum ijma. Masih istilahnya jumhur, mayoritas mengatakan ini surga si anak bayi atau balita ini, karena dia belum terwarnai oleh agama orang tuanya. Karena ada sebagian mengatakan si anak ini nggak langsung disurgakan kalau bapak ibunya kafir, tapi dia di akhirat mendapatkan imtihan, diuji dulu, lulus surga, kalau enggak ya enggak. Namun pendapat ini dikoreksi oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, akhirat itu bukan fasenya ujian. Ujian itu fasenya di dunia. Akhirat itu fase dari al-jaza, pembalasan. Ini koreksi dari Imam Nawawi. Nah, ini pendapat umumnya ulama, walaupun orang tuanya kafir, si anak ini tetap surga kalau dia meninggal. Baik, nah di antara cara menjaga, merawat suasana atau atmosfer Ramadan tadi adalah dengan atau menjaga fitrah kita adalah dengan cara menghidupkan suasana Ramadan tadi. Karena ketika Ramadan tadi lagi bagus-bagusnya orang semangat terhadap keislamannya. Hatta, mohon maaf, orang yang nggak biasa ke masjid aja tumben ke masjid. Walaupun dengan beragam nawaitu, beragam niat. Ada yang berangkat pakai jepit, pulang pakai kerofil, kan begitu. Karena kalau lagi Ramadan, lagi tarawih, tersedia dalam banyak pilihan ukuran, warna, dan model sendal. Baik. Alasan yang kedua, karena wujudu adalah syaitan mustamirah. Adanya permusuhan kita dengan setan yang terus-terusan. Permusuhan kita semua dengan setan yang terus-terusan. Nah, salah satu defense atau cara perlawanan kita dengan mereka tadi, dengan menghidupkan suasana Ramadan, menghidupkan suasana ibadah. Kita lihat dalam hadis Bukhari. Rasul mengatakan, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam." Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Aliran darah manusia ketika puasa itu melemah. Salah satu mufti Mesir di zamannya, Jad al-Haq, beliau menceritakan atau membahas tentang definisi wasul silati syayatin. Ketika Ramadan setan itu diikat. Apa sih arti setan diikat? Ternyata maknanya bukan makna harfiah. Bukan makna zahiriyah setan diikat kayak orang lagi di borgol dirantai rame-rame begitu. Kata beliau pertama, ketika orang puasa kondisi aliran darah melemah, sementara setan ada di aliran darah anak-anak Adam. Sehingga saat itu mereka pun tergencet oleh lemahnya aliran darah manusia. Makna yang kedua, yang tadi, semangat agama kaum muslimin lagi bagus, sehingga daya goda mereka melemah kepada kita. Maka tadi dengan logika seperti tadi, maka Ramadan, suasana Ramadan itu menjadi hal yang logis kita hidupkan lagi, karena godaan setan kehidupan kita ya begitu kuat. Dalam Al-Quran Allah merekam dialog antara iblis atau doanya iblis. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangin umur saya. Iblis minta panjang umur sampai hari yub'atsun, hari kiamat. Dulu ada penyair Indonesia, Khairil Anwar, minta panjang umur 1000 tahun lagi. Tapi iblis minta panjang umur sampai hari kiamat. Buat apa Bapak Ibu? Ya buat supaya kita menjadi apa? Pendukung mereka, tentara mereka, menggoda kita. Dari subuh sampai subuh, dari tidur sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi. Kita digoda oleh mereka, diganggu. Apa jawaban Allah ketika iblis minta kayak begitu? Allah menjawab, innaka minal munzurin. Iya, engkau termasuk yang usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi Allah mengizinkan. Sehingga para mufassir, pakar tafsir, baik salaf dan khalaf, mengatakan iblis yang dahulu mengganggu Nabi Adam dan istrinya,
sampai kiamat masih ada. Iblis, nama aslinya bukan iblis, Azazil. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Azazil disebut iblis ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam. Dia ablasa. Apa ablasa? Berputus asa. Dia nggak suka dengan penciptaan Adam. Nah, sejak itu dia dikatakan iblis. Ini sejarah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Namun jauh sebelum Imam Ibnu Hajar, itu Imam Syafi'i yang hidupnya kira-kira 6 abad atau 5 abad sebelum Imam Ibnu Hajar, mengatakan iblis ya iblis. Dia tidak ada nama asli Azazil. Ini perbedaan para ulama. Baik. Adapun syaitan diambil dari kata syatona, 3 huruf. Syatona, yang artinya bu'du an tabi'il bashar. Jauh dari sifat kemanusiaan. Jauh dari sifat manusiawi. Syatona. Versi yang kedua, syaitan diambil dari kata syatoh. 3 huruf juga. Ada alif di tengahnya. Syatoh. Yang artinya membakar. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, kilahuma sahih. Kedua-duanya sama-sama sahih. Walakin al-awwal asah. Tetapi yang pertama, syatona, itu yang lebih sahih. Jauh dari tabiat manusia. Dari situ, seorang ulama awal abad 20, Syekh Muhammad Abduh, mungkin pernah dengar nama ini, dari Mesir, reformis, mujaddid. Ya, beliau mengatakan dalam tafsir Al-Manar, bahwa setan itu hakikatnya bukan hanya sosok. Orang awam memahami setan itu kan sosok. Tapi setan itu juga bermakna tabiat dan watak. Oleh karena itu Allah mengabadikan dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dalam wujud jin dan manusia. Casingnya orang, tapi tingkah lakunya setan. Wataknya setan. Syaitonul ins. Watak. Sehingga hewan pun ada yang disebut dengan setan karena jahat. Ular hitam. Misalnya. Atau misalnya anjing hitam. Baik. Ini jamaah sekalian, hakikat setan seperti itu. Jin ada 2. Jin soleh, jin kafir. Jin soleh Allah abadikan dalam surat Al-Jin. Banyak kisahnya. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kata bangsa jin. Kami ikut dengerin Al-Quran yang mengagumkan. Ikut ngaji dia. Ikut dengerin Quran, dengar kajian, ikut taklim, ikut jihad, ikut puasa. Kenapa? Karena hakikatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang soleh juga. Yang kayak begini nggak akan pernah gangguin orang, jin-jin kayak begini. Nah, jin kafir, jin jahat inilah yang kemudian kita istilahkan dengan setan. Jadi setan bukan wujud atau bangsa lain dari jin, dia bangsa jin. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang iblis. Ya, wa ifkuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Ingatlah ketika kami berkata kepada golongan malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis, dan iblis itu golongan jin. Iblis itu termasuk jin. Ya, sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, iblis itu bagian dari malaikat. Tapi menurut ayat ini, iblis ini golongan jin. Baik. Nah, salah satu cara sekali lagi melawan godaan mereka, tetap menjaga merawat suasana Ramadan. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga adalah yaitu wujudu adawatul kuffar mustamirah. Adanya permusuhan kita dengan orang kafir yang terus-terusan. Oh, tadi dengan setan. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Abdul Razak, di dalam kitab mereka masing-masing yang judulnya sama, Al-Musannaf, itu disebutkan ada 5 musuh orang beriman. 5 musuh orang beriman. Yang pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Yang kedua, yang munafikun, orang-orang munafik. Yang ketiga, yaitu syaitan. Yang keempat, ya hawa nafsu, al-hawa, syahwat kita. Yang kelima, yaitu mukminun hasidun,
mukmin yang dengki sama kita. Kalau 1 sampai 4 kita udah sering dah. Setan, musuh hawa nafsu, musuh orang munafik juga gitu. Diem-diem tahu-tahu menyerang kaum muslimin. Ya, orang kafir ya begitu, udah lagunya. Nah, ini mukminun hasidun. Pecinya sama kita. Gitu. Sejadah yang dia pakai ya sama. Masjid yang dia pakai ya sama. Kita sholatnya bareng sama dia. Tapi dia dengki banget sama kita. Ya, jemaah sekalian, alasan yang ketiga tadi yaitu ya adanya permusuhan dengan orang kafir yang terus-menerus. Allah sudah ngasih tahu ke kita Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Menggunakan lan, never, selamanya tidak. Dilanjutkan dengan tardu fi'il mudhari sehingga ketidakridhoan mereka terhadap kita sejak ayat itu turun sampai hari ini, sampai yang akan datang. Kecuali kalau kita ngikutin mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Nah, permusuhan mereka wujudkan dengan berbagai macam cara. Mulai dari pendudukan, penjajahan. Seperti yang sekarang kita lihat dan saksikan sendiri, masih terjadi di Palestina. Ya, dahulu Filipina itu 90% Islam. Saya pikir tadi dulu ya ketika saya belum lihat datanya langsung itu apakah hanya romantisme para sejarawan saja atau emang fakta. Saya coba buka ya semacam buku-buku yang mengumpulkan sejarah tentang apa tuh, buku-buku pintar lah begitu. Dulu zaman saya SD SMP ada tuh buku-buku yang menceritakan hal itu. Ya. Ternyata betul, saya pikir itu betul. Filipina itu 90% dulunya Islam. Sekarang Islam di sana nggak sampai 10%. Di Mindanao doang lagi. Ya, artinya hal ini bukan hal yang mustahil terjadi di negara lain. Singapura kita tahu juga seperti itu. Nah, oleh karenanya permusuhan mereka dengan berbagai macam wujud, mulai dari aktivitas murtadisasi, kristenisasi atau apa, mulai dari penjajahan, mulai dari perusakan berupa ghazul fikri, perang pemikiran, perang budaya, invasi peradaban. Seandainya tidak ada penjajahan Belanda, orang Islam Indonesia mana kenal dansa? Kita nggak bakal kenal dansa. Belandanya udah nggak ada, budayanya masih nyisa. Jadi yang namanya perang militer dengan perang budaya itu lebih bahaya perang budaya. Perang militer, bom meledak saat ini, hancur di sebuah daerah. Ya sudah begitu aja, yang mati di daerah itu aja. Gedung hancur ya hancur, tapi tunggu aja 5 tahun lagi, udah bangun lagi. Yang meninggal, alhamdulillah, semoga dia syahid, tapi akan muncul generasi baru. Tapi kalau perang budaya, Bollywoodnya di India, yang joget di Depok. Bollywoodnya di India, ribuan kilometer, tapi yang joget di Depok. Artisnya udah pada meninggal, Mitun, Amitabh Bachchan, kan begitu. Saya nggak tahu masih ada apa enggak itu. Tapi budaya atau lagu-lagu mereka masih ada. Jadi secara radius lebih luas, secara waktu jangkauannya lebih panjang, Belandanya udah nggak ada. Hukum-hukum Belanda masih dipakai nggak di Indonesia? Masih dipakai. Seandainya nggak ada penjajahan, model pendidikan di Indonesia itu pesantren yang memisahkan laki dan perempuan dan seterusnya. Nah, ketika ada penjajahan, nah, mudahlah seperti itu yang kita anggap dulu ini sebagai bentuk pendidikan, metode pendidikan modern katanya. Padahal itu diantara sisa penjajahan. Nah, ini perang pemikiran. Nah, diantara cara defend kita melawan mereka adalah tetap menghidupkan semangat keislaman, diantaranya atmosfer Ramadan tadi. Baik Bapak Ibu, itu alasan. Alasan kenapa kita butuh yang namanya istiqomah atau menjaga Ramadan itu, nilai-nilai Ramadan. Sekarang kita masuk pada wasailuha. Sarananya apa? Setelah kita tahu urgensinya, sekarang kita bahas apa sarananya supaya suasana tadi itu nggak hilang. Yang pertama yaitu tetap jaga spirit jihadnya Ramadan, spirit atau ruhul jihadiyahnya Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ramadan itu prestasi yang diukir oleh generasi awal Islam itu luar biasa, bukan hanya prestasi ibadah ritual saja. Pembebasan kota Mekah Ramadan. Badar, perang Badar 17 Ramadan.
penaklukan Baitul Maqdis atau Palestina saat itu atau zaman itu bulan Ramadan, tepatnya tahun atau tanggal 13 Ramadan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Penaklukan Selat Gibraltar, ya, Tariq bin Ziyad, Jabal at-Tariq, itu juga di bulan Ramadan. Nah, sementara di Indonesia bulan Ramadan itu kita tahu yang ada pada tidur, pules. Sementara dahulu mereka seperti itu prestasinya. Ruhul jihadiyah. Dan jihad itu ada makna asli, ada makna derivat. Makna derivat itu makna turunan. Makna aslinya memang kita nggak ingkari dan jangan sampai dihilangkan. Silakan dibuka di kitab-kitab fikih manapun ketika membahas bab jihad. Pasti definisinya sama. Qitalul kuffar fil ma'rakah, memerangi orang kafir dalam peperangan. Itu pasti ada definisi itu. Tapi memang nanti ada penjelasan pengembangannya. Ibnu Hajar menambahkan wa qitalul bughah wal fusaq, memerangi para pemberontak dan ahli maksiat. Bukan memerangi fisiknya kalau ahli maksiat, tapi memerangi kemaksiatannya. Itu jihad. Memerangi pemberontak itu jihad. Maka jangan mau Indonesia dipecah-pecah seperti Yugoslavia. Aceh merdeka, Papua merdeka, apa tuh, Maluku, RMS merdeka, ada lagi Parung merdeka, kan ada tuh angkot, Parung merdeka. Ya. Kenapa? Karena dunia Islam banyak berharap kepada Indonesia, negara besar, terbesar Islamnya di dunia. Kalau dipecah-pecah begitu, maka Indonesia menjadi remah-remah yang lemah. Maka jangan pernah rela Indonesia dipecah seperti itu. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan salah satu definisi dari jihad adalah memerangi para pemberontak. Kemudian juga wa qitalu syaitan, memerangi setan. Dan juga hawa nafsu. Ini pengembangan definisi yang disampaikan oleh para ulama kita. Baik, ini cara yang pertama untuk menjaga suasana Ramadan itu. Dan para pemuda Palestina telah mengajarkan kita dalam bab masalah itu. Luar biasa mereka. Istiqomah. Ya udah puluhan tahun, sejak tahun 48 mereka dijajah. Mereka tetap istiqomah melakukan perlawanan walaupun sporadis. Yang kedua, yaitu qiraatul Quran, tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan kemarin Syahrul Quran, maka Ramadan atau Syawal atau selanjutnya kita tetap menjaganya dengan Quran. Mohon maaf buat kita yang barangkali apa istilahnya baca Qurannya masih terbata-bata. Ketika baca Quran butuh loading, berpikir membedakan antara kha dan jim. Ketika baca Quran giliran tadarusan di masjid, udah ngitung-ngitung masing-masing dua ayat yang mana nih? Udah mikir ayat susah. Udah kayak ujian PNS, ayat susah, soal susah, ketakutan. Tapi dia tetap ingin belajar, ingin baca di tengah kesulitan dan rasa malu, apalagi kalau dia usianya sudah cukup tua. Mohon maaf, secara casingnya casing ulama, casing kiai. Begitu baca Quran bareng-bareng, yang lain terkaget-kaget. Ya Allah, baca Al-Qurannya kayak begitu. Saya kira mah udah bagus gitu. Tapi dia tetap ingin baca. Rasul katakan, "Man yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa alaihi syaq lahu ajran." Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata, yatata'ta ini kata Imam Nawawi, pertama hafalannya blank. Hafalannya blank, lagi baca Quran hilang. Ya. Makna kedua, memang berat ketika baca, susah. Yang saya katakan tadi, apa namanya, loading, berpikir dulu ini apa ya, dal atau za atau za. Ketika baca itu proses keras berpikir dulu, atau panjang pendeknya kadang ketukar. Tapi dia masih proses belajar. Orang belajar ada salah ya maklum. Jangan ditakut-takutin dengan dosa. Lu kalau baca panjang pendeknya berubah dosa lo. Yang namanya orang lagi belajar. Orang belajar ada salah, maklum Pak. Maklum nggak? Ya maklum. Kalau dia menyengaja panjang pendeknya dirubah, padahal dia paham, baru itu yang salah. Tapi dia baru belajar masalahnya. Bahkan Rasul memuji dengan sebutan falahu ajron. Tetap dapat 2 pahala orang yang baca Quran kayak begitu.
yaitu pahala dia mau baca udah bagus banget. Zaman sekarang ketika orang lebih betah baca WA, buka WA 1 jam anteng kuat, geser, semua grup dibuka, walaupun ada pesan-pesan yang nggak penting, sekedar jempol doang, tetap dibuka, penasaran main buka. Tapi baca Quran baru 5 menit, udah berasa 5 juz, mata udah kriip-kriip, udah turun, ya. Baik, nah ketika zaman udah kayak begitu, ada orang masih istiqomah pengen baca Quran walaupun terbata-bata dan berat, itu luar biasa. Lalu pahala yang kedua, perjuangan. Ketika menundukkan rasa takut, rasa malu ketika belajar, itu nggak enteng, itu berat itu. Apalagi mohon maaf, teman-temannya yang lagi baca Quran bareng sama dia, mohon maaf, menertawakannya. Wah, itu tambahan dia bikin keringet dingin dan malu. Besok-besok nggak mau datang lagi itu. Bang, katanya kemarin janji, ini kata bininya nih, bulan puasa ini pengen pol di masjid tadarusan. Baru malam pertama udah nggak datang lagi. Iya, bacaan gue diketawain mulu. Emang gara-gara apa? Ya, huruf za dengan jim misalnya. Dia salah, kan banyak tuh orang ijajul, gilatil, ardu, jil, jalaha, jim semua itu. Ya kan harusnya nggak begitu. Imam Abu Thalib Samsul Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud, beliau mengatakan bisa jadi orang yang terbata-bata baca Quran dibanding orang yang udah lancar, bisa jadi di sisi Allah lebih utama yang terbata-bata. Dari mana sisinya gitu? Dari kaidah fikih yang berbunyi al-ajru biqadri ta'am. Besar kecilnya pahala tergantung tingkat besar kecilnya rasa lelah dan payah sebuah amal. Lebih lelah dan payah mana orang yang baca Quran hingga sampai keluar keringat dingin tadi? Apalagi zaman kita kecil, kadang guru ngaji pakai antena. Udah, ngeri banget kan? Ya saya juga ngalamin, bukan guru ngaji, bapak saya sendiri. Kalau salah, disumblak sama dia istilahnya. Waduh, ngeri. Dibanding orang yang sudah lancar, yang membaca Quran, baca tulisan Arab dengan baca Indonesia udah kayak sehari-hari. Nggak pakai proses berpikir lagi, udah otomatis dia lancar banget. Gitu. Walaupun tolong ini jangan disalahpahami. Oh, kalau gitu gue dengan usah lancar terus-terusan dah. Nggak begitu juga. Karena hadis tadi belum berhenti. Ya, lebih lengkapnya Nabi juga menyebut dalam hadis Sahih Muslim, "Wa man yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi." Dan orang yang baca Quran dan dia mahir, lancar, mahir udah jadi bahasa kita. Dalam hadis yang lain, wa huwa hafizun bihi, dan dia hafal ma'a safaratil kiramil bararah. Orang itu akan hidup bersama kiramul bararah. Siapa kiramul bararah? Al-Munawi mengatakan, yaitu para malaikat, solihin, syuhada, siddiqin. Nanti orang-orang yang hafal Quran atau yang mahir Quran akan dihidupkan bersama mereka. Jadi mau lancar dihargai, belum lancar pun tetap dihargai. Baik, ini obat yang pertama, yang kedua, atau cara yang kedua untuk tetap menjaga suasana Ramadan, Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para ulama telah membagi, seperti Syekh Yusuf Musa rahimahullah. Beliau telah membagi sunnah itu ada 2 model. Ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Apa sunnah tasyri'iyah? Yaitu sunnah Nabi yang berdampak pada syariat. Perilaku Rasul, perkataan Rasul memang berimplikasi pada syariat. Contoh, ketika Rasul mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara haji kalian. Maka ini menunjukkan ibadah haji tidak boleh dengan cara selain cara Rasul. Maka ini berdampak pada syariat ucapan ini. Contoh yang lain apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka tata cara salat tidak ada cara lain kecuali cara Rasul. Itu berdampak pada syariat. Itu namanya sunnah tasyri'iyah. Ada yang sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah Nabi, perkataan, perbuatan misalnya, yang tidak berdampak pada syariat. Melainkan itu perbuatan atau sunnah Rasul, perkataan Rasul terkait dengan pribadinya sebagai orang Arab, atau pribadinya sebagai seorang laki-laki, atau pribadinya sebagai seorang ayah atau suami. Contoh,
Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika masa-masa muda, Rasulullah itu gaya rambutnya, nyisir gaya rambutnya itu belah tengah. Belah tengah. Begitu menjelang usia 60-an, beliau cara nyisirnya dari kanan ke kiri. Itu diceritakan dalam hadis Imam Tirmidzi. Kata Aisyah, kana yu'jibuhut tayammun. Rasul suka kalau ngapa-ngapain memulai dari yamin, kanan, tayammun, bukan tayamum, tayammun. Dari kanan dulu ke kiri. Fi tana'ulihi, ketika pakai sendal. Fi tarujulihi, ketika nyisir, kata Aisyah begitu. Hal ini, masalah selera model rambut, ini sifatnya personali. Masing-masing orang beda. Ada di antara bapak-bapak, ya udah kagak bisa diapa-apain lagi. Kalau dikatakan kanan kiri ini hukumnya sunnah, karena Nabi mengatakan begitu, atau modelnya begitu. Kalau dikatakan hukumnya sunnah, maka ini menjadi berita duka cita buat bapak-bapak yang rambutnya udah kagak kompak. Udah habis. Mau diapain juga udah begitu. Mohon maaf, termasuk buat saudara-saudara kita yang lahir misalnya di Afrika atau Ethiopia. Ya, keriting seperti itu. Mau diapain juga ya begitu. Ini namanya sunnah Nabi memang, tapi dia tidak berdampak pada syariat. Ini opsional. Apalagi Rasul pernah tiduran lendotan di pahanya Aisyah. Hadis Bukhari, sambil baca Quran. Rasul baca Quran di pahanya Aisyah. Aisyah saat itu lagi haid. Dalam pikiran seorang istri yang lagi haid, perempuan laki atau suami nyender ya di pahanya kemudian sambil baca Quran, Aisyah ngerasa aduh risih, lagi haid soalnya. Makanya kata Aisyah, ya Rasulullah, inni haidun, wahai Rasul, saya lagi haid. Jawaban Nabi, ya Aisyah, inna haidotaki laisat fi fakhizik. Wahai Aisyah, haid kamu bukan di pahamu. Jadi intinya, boleh dong abang nyender di sini, begitu maksudnya. Nah, hal ini tidaklah lantas menjadi misalnya sunnah hukumnya nyender di paha istri ketika lagi haid, tidak begitu. Tapi ini menunjukkan seorang suami lagi pengen bercanda dengan istrinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada posisi Rasulullah sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Ketika Idul Adha dan Idul Fitri, Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad cerita, pakaian yang sering Nabi pakai itu 2 warna. Jadi punya hullah itu mantel, hullatain, 2 mantel. Ya, akhdarain berwarna hijau dan juga berwarna ahmarain, merah. Ini masalah pilihan warna. Nah, ternyata di antara jamaah ada yang lebih suka kalau pakaian warnanya biru, enggak hijau, enggak merah. Ada yang suka pakaian putih karena Rasul lebih sering pakai putih. Ini masalah selera warna dikembalikan kepada kita. Ini sunnah yang ghairu tasyri'iyah. Kemudian enggak sampai di situ saja, para ulama kita juga membagi sunnah Nabi itu menjadi 5 sebagaimana 5 hukum fikih. Ada sunnah wajibah, sunnah Nabi tapi wajib. Sunnah Nabi memang tapi ini wajib. Seperti mengikuti sholat ala Rasul itu wajib karena nggak ada pilihan lain. Yang kedua, sunnah mustahabbah, sunnah Nabi yang memang hukumnya sunnah. Rasul ngajarin duha. Rasul berwasiat kepada Abu Hurairah untuk jangan tinggalin duha, witir, ayamul bid. Ini sunnah hukumnya. Ya, sunnah mustahabbah. Yang ketiga, sunnah mubahah. Sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Diikuti, hayo, nggak diikuti yang ada masalah. Kalau diniatin untuk taqarrub ilallah, insya Allah tetap berpahala juga. Apa sunnah mubahah? Yang tadi, model rambut, cara Rasul jalan, cara Rasul tertawa. Kata Aisyah, Rasul kalau ketawa lebih sering hanya gigi serinya aja. Jarang sampai, kalau di kita kayak ngakak gitu, sampai gigi geraham, jarang. Sesekali Nabi pernah. Ya, dalam hadis Imam Nasai, sepulang Rasul dalam peperangan, di rumah Aisyah sedang main boneka. Boneka itu ketiup tirai, jatuh, ternyata ada boneka berbentuk kuda, bersayap. Rasul pun memungut, diambil, wahai Aisyah, ini kuda apa? Kok kuda bersayap? Lalu kata Aisyah, apakah Baginda tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Maka Rasul pun tertawa, teringat, tertawa, sampai kelihatan gerahamnya, dan dipegang kepalanya Aisyah. Ini hadis sahih Imam Nasai. Nah, apakah lantas menjadi sunnah hukumnya tertawa sampai kelihatan gigi geraham? Kan tidak begitu. Ini namanya sunnah mubahah. Nah, yang keempat, sunnah makruhah. Sunnah Nabi yang justru makruh.
Kita jangan ngikutin puasa wisol. Rasul puasa wisol, puasa nggak pakai buka. Rasul melarang umatnya mengikuti. Ada seorang sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan tapi engkau melarang kami? Nabi menjawab, ini utitu ta'ama min rabbi. Karena saya diberikan kekuatan, diberikan makanan oleh Tuhan saya. Kamu tidak. Jadi Rasul nggak mau nyusahin umatnya. Itu sunnah makruhah. Yang terakhir, sunnah muharramah. Sunnah yang haram diikuti. Apa Pak contohnya? Beristri lebih dari 4 di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan nggak boleh. Tapi kalau nggak bersamaan gimana? Yang satu meninggal, sisa 3, dia nikah lagi. Tetap 4 juga. Walaupun di total udah 5 kali dia nikah. Ya, konflik dengan yang satu diceraiin, tinggal 3, dia nikah lagi, 4 lagi. Total udah 6 sebenarnya. Itu yang waktu bersamaan. Kalau lebih dalam waktu yang bersamaan, ya maka ini sunnah muharramah. Dan sayang sebagian umat Islam ada yang melakukan hingga sampai belasan istrinya di waktu yang bersamaan. 1 istri resmi, 11-nya simpenan. Nggak ada yang tahu. Di masing-masing kelurahan se-Depok ada. Depok kelurahan ada berapa Pak? 11 ya? Apa kecamatan maksud saya? Ada 11. Baik, jamaah sekalian. Nah, pembagian sunnah seperti ini penting. Supaya, mohon maaf, kita nggak terjebak seperti sebagian pemuda kita. Pokoknya ini sunnah, ayo kita jalanin. Lihat dulu tuh sunnah yang jenis mana. Sunnah mubahah, makruhah, muharramah, atau yang... Nah, menghidupkan sunnah ini termasuk tadi cara atau sarana kita tetap menjaga yang namanya suasana Ramadan. Mohon maaf, materi kita masih banyak sebenarnya, tapi waktu kita yang nggak cukup. Saya ingin tutup pertemuan kita menyampaikan 2 hal. Pertama, tujuan materi ini adalah supaya kita hubbut ta'ah, cinta ketaatan. Supaya kita ngaji, belajar itu enggak untuk jadi hura-hura intelektual dan simpenan pundi-pundi keilmuan aja. Tapi juga kita ingin ada perubahan. Yang pertama tadi, hubbut ta'ah, cinta ketaatan. Supaya kita melakukan ketaatan didasari oleh cinta, bukan keterpaksaan dan kering rasanya. Dengar azan, rindu. Bukan dengar azan malah, apa istilahnya, gerutu. Udah azan lagi. Kayaknya nggak terima udah azan. Ini muazin rewel banget. Bukan rewel, emang udah waktunya azan. Ya padahal zuhur baru tadi udah asar. Misalnya. Kita rindu. Baca Quran, taman hati. Sedekah, dia berpikir, ini tabungan saya, bukan buat orang, tabungan saya. Itu pikiran dia. Enggak, sedekah kalau enggak dijorogin sama istrinya mah nggak bakal keluar. Ya Allah bang, duit buat apa sih bang banyak-banyak? Jadi berat di akhirat nanti. Tuh anak yatim banyak banget, tuh masjid udah mau roboh, dan seterusnya. Udah bagi, kita tanggungan buat anak sendiri juga udah enggak. Anak udah pada kerja, udah pada nikah. Utang kita nggak punya, haji belum, umroh enggak. Mau apa lagi sih bang? Nih nasihat istrinya. Jawaban lakinya, iya dah. Tapi dengan kondisi yang kayak terpaksa, iya dah gue kasih juga. Itu pun dipirit dulu dompetnya. Apa Pak dipirit? Ya, diintip. Merah lewat, biru lewat, hijau lewat. Hijau itu 20.000 lewat. Yang berhenti, yang kayak koran. Apa yang kayak koran? 2.000. Karena 1.000 udah jarang banget sekarang. Baru itu. Ya, yang penting keikhlasannya. Ya 2.000 mah ikhlas banget, ya. Jatuh aja ikhlas. Baik. Target yang kedua, tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Buat apa cinta ketaatan maksiat masih jalan? Bapak Ibu, yang namanya musibah, banyak orang menyangka musibah itu kan terkait dengan fisik. Meninggal, kecelakaan, gunung meletus, tsunami, kecurian. Jangan lupa, musibah hati juga ada. Apa musibah hati? Yaitu ketika ada orang ketaatan, dia tidak menikmati, hilang rasa nikmat melakukan ibadah. Itu musibah bagi jiwa seorang mukmin. Sebagaimana berbuat dosa pun, berbuat maksiat pun, tidak ada rasa-rasa, nggak peka kalau itu dosa. Mohon maaf, ketika kita buka YouTube, walaupun awalnya niatnya baik buka YouTube, ingin dengerin kajian. Iklannya, lihat iklannya, ABG lagi TikTokan. Gambar perempuan, ABG,
Bagaimanapun juga, ini perempuan bukan mahram kita, bukan hak kita. Dengan pakaian yang seronok, dia goyang di situ. Jangan ditonton, kata-kata. Lihatin, wah, anteng juga nih. Ditungguin, enggak. Bagaimanapun juga, dia bukan siapa-siapa kita. Tutup sampai dia selesai. Karena emang tuh iklan datang aja sendiri. Bukan kehendak kita, susah juga. Nah, kalau maaf, kita nggak ngerasa itu dosa, itu udah musibah. Ibu-ibu ngomongin orang nggak ngerasa itu dosa, makan daging bangkai saudara, itu juga musibah. Jadi musibah itu bagi orang beriman nggak selalu bermakna fisik, tapi ada musibah hati. Di antaranya adalah ketika seseorang kehilangan kepekaan terhadap dosa dan kehilangan rasa nikmat ketika ibadah. Itu musibah buat hati. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan semuanya. Barangkali ada diskusi, mungkin kalau memang ada diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu jika memang ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.